Ya itu, mama kamu itu sebenarnya orang jahat. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma orang lain, jadi nggak ada hak ngomong kayak gitu. Kalau gitu, Mama, ada apa nak? Loh, kamu ngapain di sini? Tunggu tanggal mainnya. Anjay, itu nenek keren juga masih bisa lompat dari jendela. Kuat juga raganya. Astaga, gue lupa lagi buat lihat anggota keluarganya. Kamu masih bahas topik itu ya? Kalau gitu mulai hari ini kamu dikurung di toilet. Ups, mah aku keceplosan, bener-bener gak sengaja. Tolong ampunin aku, mah. Aku bakal lakuin apapun yang mama suruh deh. Bener, kalau gitu kamu harus jauhin nenek itu dan jangan pernah ketemu atau ngomong sama dia. Iya, mah, aku janji. Guys, mulai hari ini kita harus menjauh dari si Feli. Kalau bisa si Feli ini dikucilkan aja sih. Tuyul, gue gak ada buat salah apa-apa ya. Siapa bilang barusan lo itu ngeledek kita semua? Hah? Iya, walaupun saat itu lo pakai topeng, tapi kita tetap bisa tebak kalau itu adalah lo. Sekarang saatnya kita kasih pelajaran ya anak, gimana kalau kita caburin dia ke empang? Kalian jangan gitulah, Dela. Coba bayangin, gimana kalau adek lo digituin? Kok lo bisa tahu padahal gue nggak pernah cerita kalau gue punya adek? Terus Tiara, bayangin kalau anak lo digituin. Itu rahasia gue. Makanya kita semua punya rahasia masing-masing, jadi keep silent dong. Padahal itu juga bukan rahasia gue. Kira-kira siapa yang menyamar jadi gue ya? Vel, tadi lo ngapain masuk ke gubuk tua yang ada di belakang sekolah itu? Hah? Orang gue habis ngomong sama Tiara Dela, mana mungkin gue masuk ke gubuk? Iya juga sih, secara lo paling menghindari gubuk itu selama ini. Terus siapa dong? Jangan-jangan nenek itu. Oh iya, bisa jadi, soalnya kemarin dia datang ke rumah gue. Bisa aja kan dia curi parfum gue. Wah, kalau kayak gitu udah sah sih, Vel. Oke, kalau gitu gue harus labrak. Seharusnya dia tinggal di gubuk tua yang lo bilang itu kan. Tunggu, liatin anggota keluarga gue dulu dong, Vel. Lah, pas satpamnya udah lock out. Pas satpam hilang dari kemarin. Kalau dia nggak ada di dalam list lo, itu artinya dia metong. Ada yang bun-bun dia. Nenek-nenek. Woi, buka pintunya. Dasar tua bangka. Kenapa kamu datang ke sini? Mau balas dendam karena kemarin saya datang ke rumah kamu. Kamu habis nyamar jadi saya ya? Ngaku. Ternyata bener. Sebenarnya apa sangkut pautnya sih lo sama gue? Sekarang udah tahu kan? Lo ngehack kekuatan gue ya? Mana mungkin lo tuh keluarga gue? Secara nenek gue udah metong. Yakin? Iyalah, gue udah saksiin dengan mata kepala gue sendiri pas dia masuk ke dalam kuburan. Aku bukan seorang nenek, tapi aku adalah saudara kembar kamu yang tidak dikasih nama sama mama kamu itu. Makanya semua orang percaya kalau aku nyamar jadi kamu. Sebenarnya karena muka aku kayak gini, makanya mama nggak mau ngerawat aku. Dia cuma mau ngerawat kamu doang. Serius loh, kalau kayak gitu berarti mama jahat banget. Maka dari itu kamu harus bantu aku buat balas dendam. Kalau dipikir-pikir kasihan juga nih anak, gue berutang budi nih. Oke, kamu mau apa, Feli? Maaf, Mah. Hari ini aku harus bun-bun Mama karena Mama tuh orang jahat. Maksudnya, Mama udah buang saudara kembar aku kan? Bukannya Mama udah peringetin kamu buat jangan ngomong sama nenek itu lagi? Kenapa kamu bandel banget sih? Aku tuh cuman gak mau Mama tuh jadi orang jahat. Tunggu apa lagi? Ayo lakuin. Ya udah iya, memang kalian berdua itu adalah saudara kembar. Mama bener-bener keterlaluan, gak salah aku buat keputusan ini. Tapi tunggu dulu, Mama punya alasan. Mama buang dia karena dia terlalu iri dengki sama kamu. Hampir mencelakai kamu pula. Bohong! Saudara kembar kamu ini sangat dan selalu iri sama kecantikan kamu. Walau dia punya kelainan sama muka dia, tapi Mama tetap sayang kok sama dia. Terus kenapa Mama buang? Dia udah dibutakan sama keiri dengkian dia. Bahkan dia tuh mau ganti muka kamu sama muka dia supaya dia jadi cantik. Makanya Mama pisahin kalian berdua. Ini demi kalian juga. Lo fitnah Mama. Kalau gitu, jangan kamu, Mama aja. Emang pantas kamu gak dikasih nama. Mama, di kota ini kan gak boleh bun-bun anak sendiri. Kalau enggak, itu adalah tanggung jawab Mama. Mama gak mau kamu dicap jahat. Selamat tinggal, nak. Dek, kok kamu ketawanya kayak gitu sih? Serem banget tau nggak? Dari tadi aku nggak ada ketawa kok, Kak. Kalian berdua ngapain di sini? Saya kan sudah peringatkan buat pisah kamar. Aduh, apa sih? Bapak itu ikut campur aja. Bapak itu bukan keluarga tahu. Dek, kamu nggak boleh loh kayak gitu. Pas Satpam udah kerja sama kita tuh lama banget. Kamu harus hargai dia. Oh ya, kakak bisa deteksi jumlah kamu ngincar kakak. Kenapa banyak banget dah? Ya seperti kata kakak, wajar kan? Soalnya aku sering cariin kakak. Kalau kayak gini pas Satpam pasti tahu sesuatu. Tapi gue lebih baik jangan ngomong di hadapan adek deh. Feli, gawat satpam kamu. Baik, dia masih kerja sama gue. Betah dia soalnya gajinya 100 juta per bulan. Bukannya itu, tapi dia menghilang. Biasanya kalau aku lewat di depan rumah kamu pasti disapa. Ini nggak ada. Iya sih, tadi dia juga nggak ada sambut gue. Kira-kira dia kemana ya? Bisa jadi dia butuh libur sih, karena kan dia kerja nonstop, Fel. Aha, adek gue harusnya tahu karena tadi dia bangun lebih awal. Adek kamu, jangan sebut dia lagi mulai sekarang. Deh, kenapa sih dia? Takut kok sama yang lebih muda. Tiara, jangan kabur dulu. Yang stalk gue bukan Keisha ya? No comment. Apa yang lo maksud adek gue? Aduh, jangan sebut dia. Kenapa sih takut amat? Perasaan tadi Tasya juga kayak gitu dah. Aduh. Ada yang aneh. Jumlah ngincar lo jadi 0. Iya, gue memutuskan untuk tobat dan memurnikan hati gue. Jadi gue dianggap nggak pernah ngincar lo. Cari masalah sama adek gue. Adek lo udah ngehabisin satpam lo sendiri. Apa lo bilang?
Kok ketawa? Gue nggak percaya orang dia masih muda. Lo lihat aja sendiri di rumah lo itu udah ada bendera kuningnya. Ibu manggil saya. Adek kamu telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Ternyata bener ya, ibu. Saya mohon maaf atas nama adek saya. Kamu bisa tebus kesalahanmu kalau kamu pulang sekarang juga dan temuin dia. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Berarti jumlah ngincar dia beneran dong 100.000. Seluruh orang di kota ini udah tahu kalau dia ngincar kamu dari lama. Tapi kita bersaudara, Bu. Justru itu alasan dia ngincar kamu. Aneh, padahal gue selalu turuti apa yang dia mau. Mau mainan, mau tas, mau make up. Semuanya ada, tapi kenapa dia ngincar gue ya? Oh ya, mulai sekarang saya memurnikan hati saya juga supaya nggak ngincar kamu lagi. Hah? Jangan pulang, Vel. Oke, maafin gue ya, gue udah curiga sama lo. Sebenarnya yang penjahatnya itu adalah adik gue. Gak apa-apa, gue maafin lo, asal lo jangan pulang. Lo kan tahu sendiri kalau dia itu penjahat, Vel. Ngapain didatengin? Biar gimana pun, dia tetap adik gue, nggak mungkin berani nyakitin gue. Sebenarnya selama sahabatan sama lo, gue sering ngeliat adik lo tuh mata-matain lo dari jauh. Serius, ternyata gue beneran punya stalker. Terus gimana dia sekolah? Selama ini dia tuh nggak pernah fokus sama dirinya sendiri. Selalu mantengin lo. Gue harus tanya sendiri apa maksud dia. Wah itu yo, kok nggak didengerin sih? Dek, kamu bener-bener bikin malu kakak ya? Aku bikin malu? Hah, iya bener. Makanya dari dulu tuh aku selalu ngincar kakak dan jumlah ngincarnya jadi sebanyak itu. Tapi kenapa? Kakak kan baik sama kamu, semuanya kakak turutin. Hah, nggak cukup. Karena kakak duluan lahir, warisan tuh jatuh ke tangan kakak. Cuman gara-gara itu, ya udah kakak kasih buat kamu dah. Pas Sapam juga jagain kakak terus, bukannya malah aku. Itu karena adek lo selalu berpikir buat ngehabisin lo setiap harinya dan selalu kecegat sama Pak Satpam. Sekarang dia udah nggak ada. Itu artinya, Dek, sejak kapan kamu siapin hal ini? Kamu tutup semua rumah? Iya, aku bakal jadiin penjara buat kakak. Kamu bener-bener keterlaluan, Dek. Mau mukul? Sini. Loh, kok? Wah, ternyata air ini mujarab. Itu air apa? Sebelum Pak Satpam metong, dia titipin ini ke gue. Gunanya untuk membasmi jiwa jahat. Mungkin dia udah feeling mau metong, Vel. Adalah Mama. Sebenarnya dari tadi pagi Mama masih benci banget sama kamu. Hah, ya udah kalau gitu aku mohon, Ma, please jangan benci aku lagi supaya aku nggak metong nih. Mama udah berusaha tapi hati Mama tetap benci sama kamu. Kecuali duit, mah. Tenang aja, Ma. Aku punya kok THR aku banyak nih buat Mama deh semuanya. Hah, kalau kayak gini Mama nggak benci sama kamu lagi deh. Tapi jumlah benci aku masih satu, Ma. Ada yang aneh. Mama nggak tipu-tipu kamu ya? Artinya jumlah benci aku yang satu ini bukan Mama orangnya. Ih, PHP. Kalau gitu duitnya aku ambil balik lah. Ibu juga PHP-in saya kan. Jumlah benci saya aja masih satu. Katanya bisa 0. Saya emang udah bantu kamu semaksimal saya. Kalau jumlah benci kamu masih satu, itu artinya udah ya. Pokoknya saya nggak mau dengerin dan minta bantuan ibu lagi. Karena percuma. Bahkan jumlah benci saya aja nggak bisa 0. Kalau kayak gini gimana caranya saya bisa bertahan hidup? Ya udah, ibu bakal bantu kamu lebih. Ikut ibu ke kantor sekarang juga. Hah, ibu pikir saya bodoh? Ibu mode asisten, ibu mode guru, apalah itu. Saya nggak bisa utak-atik jumlah benci orang kalau masih di luar kantor. Saya bisa bertahan dengan usaha saya sendiri, nggak perlu bantuan ibu. Kesha, jangan kabur dulu. Jawab pertanyaan gue. Tadi kenapa lo kabur pas ngeliat peta? Peta itu kan mengarah ke kantor khusus ya, Bu Guru. Dan yang bisa ke sana itu cuma orang yang terpilih. Maksud lo anak kesayangan sistem, Vel. Dan Bu Guru sebagai perwakilannya bakal bantu lo. Hah? Bantu gue apa? Sebentar lagi gue bakal metong. Ini jumlah benci gue 1. Siapa yang benci sama gue? Jangan-jangan lo ya? Ya elah, kena tuduh pula gue. Lebih baik lo introspeksi diri lo sendiri deh. Tunggu, masih banyak pertanyaan gue. Gue harus pergi sekarang karena gue nggak boleh lama-lama ngomong sama orang yang punya jumlah benci. Tapi, Kesha, ya ampun, pantas aja orang-orang pada ngejauhin gue. Rupanya kalau kelamaan ngomong sama gue bisa metong. Nun, jumlah benci kamu masih 1? Iya, dan sampai sekarang saya nggak tahu tuh siapa yang benci sama saya. Bapak ya? Bukan dong, justru di saat-saat kayak gini tuh harusnya Nun datang ke kantornya Bu Guru. Nggak mau lah, dia tuh nggak ngebantu saya sama sekali. Malah dia yang bikin jumlah benci saya jadi 1. Percaya sama saya, Bu Guru itu orang baik, jadi dia bakal ngebantu kamu. Kalau gitu kenapa Bapak nggak minta bantuan sama Bu Guru juga? Kan jumlah benci Bapak banyak tuh. Karena saya bukan orang terpilih, yang bisa masuk ke ruangan itu cuman orang yang terpilih. Hah? Spesial itu ya gue. 1 jam lagi semua orang bakal eliminasi semua orang yang punya jumlah benci. Jadi ibu harus bantu saya. Ibu udah tahu siapa yang benci sama kamu dan cuman kamu yang bisa mengendalikannya. Apa sih, Bu? Hah? Kenapa udah ada suara dor-dor? Sistem mempercepat pemusnahan orang yang punya jumlah benci. Itu artinya setelah saya keluar dari ruangan ini, saya bakal langsung didor-dor. Ya ampun, Bu, tolongin saya, maafin saya karena saya sebelumnya nggak percaya sama ibu. Jawabannya sangat sederhana. Yang benci kamu itu adalah diri kamu sendiri. Hah? Saya nggak benci sama diri saya sendiri. Saya cuma mementingkan perasaan orang lain, nggak pernah merawat diri. Sekarang kamu sadar kan apa yang kamu lakuin selama ini menyiksa diri kamu sendiri? Iya udah deh, mulai sekarang saya sayang banget sama diri saya. Sekarang jumlah benci kamu udah 0, tapi kamu jangan lupa juga kamu masih punya janji sama saya. Iya, saya harus jadi babu kan? Mana sapu sama pel-pelannya? Oh iya, saya lupa bilang kalau sebenarnya kamu bukan jadi babu saya, melainkan jadi babunya sistem, yang mana bahasa kerennya adalah asisten sistem. Artinya sekarang saya sederajat sama ibu. Ya ampun.